There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. I would. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Hari ini aku mau mau ngurusin anak dulu. Awal video sama sih, masih kegiatan di rumah aja, rutinitas aku setiap harinya. Nah, ini aku lagi urusin kakak Riri, dia mau berangkat sekolah. Setelah selesai ngurusin kakak Riri, aku di sini lanjut untuk bersihin dapur aku yang super duper berantakan. Oh no. If I could lay down beside Kegiatan aku masih seputar dapur dan dapur ya teman-teman ya. Semoga kalian gak bosan dan semoga kalian tetap suka gitu ya nonton video aku, walaupun konsepnya dan temanya itu-itu aja ya. Aku berharap kalian tetap bisa mengambil manfaatnya aja ya dari setiap video yang aku bagikan. you, I would. BTW, kalian nonton video aku di jam berapa dan kalian lagi ngapain? Boleh dong komen-komen, serta kalian tuh dari daerah mana. Soalnya aku tuh penasaran banget gitu sama video aku ini udah sampai mana aja sih. Soalnya banyak banget kemarin itu yang kayak komen tuh dari Aceh, dari Jambi, dari Palembang, dari Jakarta, dari Bali juga ada, dari Malaysia juga bahkan ada. Itu bakal bikin seneng banget gitu ya, sampai luar negeri sana gitu. Ya, aku berharap sih video aku ini nggak malu-maluin ya teman-teman. Soalnya ya namanya juga video sederhana dengan menggunakan alat seadanya, dan kegiatannya juga cuman kegiatan rumah tangga biasa gitu, nggak ada yang spesial gitu ya. Karena video aku tuh ya seperti biasa aja, seadanya aja ya. Karena aku mau bikin yang estetik, mau bikin yang bagus juga bingung gitu ya. Memang konsepnya tuh seperti ini. If I could lay down beside you, I would. Intinya di sini tuh kayak saling mengikat silaturahmi aja lah ya. Jadi kalau walaupun kita jauh tapi kita kita kenal gitu ya. Makanya ada pepatah tuh yang bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi semoga aja aku bisa dikenal sama banyak orang. Aku tuh dari dulu pengen banget loh bisa dikenal sama banyak orang, tapi dikenal dengan kebaikan gitu ya, bukan karena dikenal viral karena aku tuh melakukan suatu keburukan. Aku nggak mau. Aku maunya tuh dikenal orang tuh karena aku tuh memotivasi melakukan kebaikan. Aku pengennya dikenal itu dengan baik gitu ya, bukan dikenal atau viral karena keburukan, karena tingkah laku yang jelek gitu. Aku nggak mau kayak gitu. I hope that you are safe and that I will see you soon. Di sini kegiatan aku beres-beres aja ya teman-teman. Hari ini tuh nggak ada masak-masak, soalnya aku lagi mager masak. Aku juga lagi bingung banget mau masak apa, soalnya memang setiap hari itu aja yang dipikirkan ya teman-teman. Sampai-sampai kepala tuh rasanya mau pecah kalau harus mikirin menu setiap harinya gitu ya. Ya walaupun sebenarnya yang dimasak balik lagi ke itu aja gitu ya, karena mau masak yang aneh-aneh pun orang rumah tuh jarang ada yang suka gitu ya. Mereka tuh lebih suka masak ya seperti biasa aku masak gitu ya. Kalau udah masak yang kadang-kadang tuh suka kan kayak lihatin resep-resep masakan yang aneh-aneh gitu ya. Nah itu biasanya malah nggak dimakan gitu ya. Tapi kalau kayak makanan yang memang udah dikenal gitu ya, udah sering dimakan walaupun dia aneh, ya tetap dimakan gitu. Tapi kalau seandainya yang baru-baru gitu, itu jarang sih dimakan cuman kalau dia rasanya enak gitu ya. Kadang-kadang ada makanan yang enak tapi dia tuh nggak cocok di lidah kita gitu ya. Contohnya aku ini, jangan dibully ya teman-teman ya. Karena aku pribadi
makanan yang enak tuh kayak pizza, spaghetti gitu kan, kayak mie Korean spicy gitu, itu kan kayak makanan itu enak kan sebenarnya, tapi itu nggak cocok di lidah aku yang lidah kampung gitu, makanya aku jadi nggak suka gitu. Aku kalau makanan agak ke Korean gitu ada sih beberapa yang aku suka gitu ya, tapi ada beberapa juga yang aku kurang suka gitu. Aku mau makannya tapi cuman dikit doang gitu karena langsung enak gitu, karena kan perpaduan makanan antara Korea gitu tuh kayak pedesnya tuh pedes gimana, ada yang pedesnya itu kayak pedes ngejreng banget sampai lidah tuh kepanasan. You were safe and that I will see you. Tapi itu kita balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau aku tuh memang orangnya makanannya tuh makanan desa ya teman-teman. Lebih suka tuh masakan-masakan Indonesia yang khas, yang masakan desa gitu. Tapi kalau masakan daerah walaupun aneh aku suka tuh, kayak apa namanya tuh, papeda itu aku suka, aku pernah coba. Terus kayak bakar-bakaran kayak nasi bakar ataupun rendang, kayak asam pedas, itu tuh aku masih suka gitu ya kalau masih masakan Indonesia. Tapi kalau masakan luar itu kayak masih pilih-pilih gitu ya. Masih ada yang kurang cocok di lidah gitu. Sebenarnya makanan itu enak gitu ya, enak banget malah. Cuman memang karena kita nggak terbiasa makan, jadi menurut kita itu rasanya aneh. When nothing really matters. Makanan luar negeri yang paling aku sukai, yang paling aku sampai sekarang tuh kalau makan itu tuh rasanya kurang terus ya, itu adalah nasi biryani gitu lah teman-teman, asal Pakistan ya. Maaf kalau salah, tolong diperbaiki. Nasi biryani itu asalnya dari Pakistan, Arab atau dari India ya, aku masih kurang ngerti. Cuman aku memang suka banget sama yang namanya nasi biryani atau nasi kebuli. Nasi kebuli itu aku suka banget. Kalau pengetahuan aku sih itu dari Pakistan ya makanannya, cuman aku juga nggak tahu. Boleh dong kalian komen di bawah kolom komentar, mana tahu aku salah ya. Biasanya tuh aku beli di Grab gitu loh teman-teman untuk makan nasi biryani. Aku sempat belajar bikinnya gitu ya. Cuman karena aku bikinnya tuh pakai kayak bahan-bahan yang asalnya dari Indonesia, itu rasanya kurang pas gitu loh, karena rasanya tuh berbeda. Kalau nasi biryani itu kita buatnya itu dari beras basmati gitu loh, kayak beras khas gitu ya, bukan beras kita gitu. Kalau beras kita kan agak menggumpal gitu, beda banget sama beras basmati yang dia tuh agak buyar, jadi cocok banget dimasak jadi nasi kebuli atau nasi biryani. Even if you're gone, I will remember. Ya intinya tuh kembali ke masing-masing ya. Aku juga tetap suka kok sama masakan Korean food gitu, kayak gapyeong. Aku tuh suka gitu ya, kayak nge-beef gitu. Apa sih nge-beef? Apa nge-grill gitu ya, nge-grill itu aku suka gitu ya. Cuman kayak sausnya tuh masih saus-saus yang ada di Indonesia gitu ya. Aku pernah sih nyobain yang katanya sashimi gitu. Nah itu tuh yang nggak masuk banget ke aku gitu, apalagi dia makanan mentah gitu ya. Itu yang paling nggak masuk di aku. Ya namanya juga aku orang deso ya teman-teman. Kalau udah dikasih makanan-makanan kayak gitu tuh rasanya langsung aneh dirasakan gitu ya. Lebih suka makan martabak akunya teman-teman, atau nggak putu bambu gitu ya. I will. Ya mungkin itu tadi karena belum terbiasa. Kalau aku biasain mungkin bakalan enak gitu ya. Oke deh, kita balik lagi ke video ya teman-teman. Di sini aku bersih-bersih. Ini udah lama, nggak lama sih sebenarnya, baru beberapa hari baru aku bersihin. Tapi ini udah kotor. Memang dapur ini tuh sebenarnya seminggu 3 kali tuh harus dibersihin gitu ya. Kalau suami aku tuh seneng banget kalau aku udah mulai fokus ngonten teman-teman. Karena kalau aku udah fokus ngonten, aku udah balik lagi ngonten di Facebook, di YouTube. Itu tuh dia tuh seneng, soalnya rumah itu nggak pernah berantakan, rumah itu selalu rapi. Kalau aku udah mulai ngonten, pasti rumah itu selalu aku bersihin, nggak ada debu gitu ya. Bahkan walaupun debunya itu belum ada, aku lap lagi gitu. Namanya kita mau cari konten kan.
mau cari video, jadi ya dikerjain semua ujung-ujungnya. Makanya suami aku tuh lebih support aku, lebih dukung aku itu ke YouTube ya teman-teman, daripada ke streaming. Kemarin aku tuh masih fokus streaming, ya sekarang masih sih, cuman nggak yang terlalu banget gitu ya. Soalnya setelah aku dalemin, streaming ini tuh buat aku tuh kayak terpaku di situ gitu ya. Memang ada plus minusnya. Mungkin kalau streaming hasilnya itu lebih wow gitu ya. Cuman ya itu lagi balik ke kita. Kalau udah streaming itu harus duduk, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Apalagi peraturan-peratur sekarang itu kayak lebih ketat gitu. Kita nggak bisa ninggalin live gitu. Apalagi sekarang itu sudah kayak makin lama kita live baru dikasih traffic gitu ya. Live itu harus sampai 4 jam 5 jaman gitu baru kita dikasih traffic. Sementara kalau aku fokus live, waktu aku tuh bakalan habis di situ teman-teman. Waktu aku akan habis di live gitu ya. Aku nggak bakalan bisa yang namanya bikin video atau bikin video pendek promosi produk, atau aku mau bikin drama-drama pendek. Aku tuh nggak bisa. Semua pekerjaan aku, semua media sosial aku jadi tertinggal kalau aku fokus untuk streaming. But you're all I know, what I need. Ya itu tadi teman-teman, gunanya kita kerjakan dulu, jadi kita bisa ambil plus dan minusnya. Kalau seandainya kita menguntungkan di situ tanpa merugikan yang lain sih ngasih oke gitu ya. Tapi kalau aku sendiri yang ibu rumah tangga pulen, kalian tahu nggak sih ibu rumah tangga pulen itu apa? Ibu rumah tangga pulen itu adalah ibu rumah tangga yang memang aku sendiri mengerjakan semuanya gitu ya, seperti masak, nyuci, kegiatan bersihin rumah, semuanya itu memang aku ngerjain. Ngurusin anak aku sendiri, aku tuh nggak pakai ART. Paling aku tuh dibantuin sama adik aku atau anak aku tuh kayak sekedar doang gitu ya. Kalian tahu lah ya, kalau namanya anak-anak beresin rumah, anak-anak ngerjain sesuatu itu pasti nggak sesuai dengan apa yang kita mau dan seperti apa yang kita inginkan. Dan pada akhirnya aku harus ngulangin lagi pekerjaan yang tadinya mereka udah lakuin. Nah dari situ tuh kayak memang ini tuh harus aku yang ngerjain gitu ya. Tapi kadang-kadang aku memang selalu minta bantuan mereka tuh untuk biar mereka tuh belajar juga gitu ya. Walaupun salah ya udah aku tetap terima gitu. Cuman ya ujung-ujungnya aku lagi ngerjain, termasuk suami aku teman-teman. Kalau udah minta bantuan sama suami aku ngerjain apapun, itu nggak sesuai banget sama yang aku inginkan. Soalnya suami aku kalau ngerjain apa-apa tuh nggak cocok menurut aku ya. Namanya laki-laki ya teman-teman, ngerjain apa-apa tuh yang ngasal aja tanpa perincian apapun. Bersihin rumah ya kalau dilihat udah bersih ya berarti udah selesai gitu. Beda dengan kita kan, kalau kita mah kalau bersihin rumah kan sampai kolong-kolongnya, sampai perabotannya juga dielapin kayak gini ya, sampai teratur tempat-tempatnya itu kita menatanya tuh dengan teratur, dengan rapi. Beda halnya dengan suami. Kalau suami itu yang penting sudah tersusun, sudah dicuci piringnya, sudah disapu rumahnya, ya sudah gitu ya. Beda banget dengan kita. Not sleeping well, and I know that you're right. Tapi mungkin ada beberapa suami itu yang kayak tahu gitu ya, tahu dengan pekerjaan atau cara membersihkan rumah. Cuman beda teman-teman dengan Pak Suaku tuh, ya ampun luar biasa. Dia tuh nggak tahu sama sekali. Ya walaupun sering bantuin aku gitu, cuman memang nggak cocok, kerjaannya tuh nggak cocok sama yang aku mau gitu. Makanya aku tuh lebih mendingan aku kerjain sendiri gitu ya. Cuman kalau aku capek ya aku istirahat. Aku nggak pernah terlalu paksain gitu. Ya mudah-mudahan yang di rumah juga ngerti gitu ya. Karena kadang-kadang tuh kita beresin yang ruangan tamu, dapurnya berantakan. Kita bersihin dapur, kamarnya berantakan. Kita bersihin kamar, ruangan tamu balik lagi berantakan, gitu aja terus. And that ain't changing. If I could lay down beside. Apalagi punya anak kecil itu yang masih labil, yang masih belum bisa dikasih tahu gitu ya. Namanya juga anak kecil ya kan. Cuman ya itu tadi, nggak boleh selalu gunain bahasa namanya anak kecil, nggak boleh. Tetap harus dimarahin, tetap harus dinasehatin, tetap harus dikasih tahu. Banyak zaman sekarang orang tuh kayak ngomong,
namanya anak-anak, namanya anak kecil. Aku tuh nggak sependapat sih sama itu. Jangan karena dia anak kecil, paling kecil, terus masih belum ada akalnya, kita tuh harus terlalu ngalah gitu. Kita tuh harus biarin. Bahkan kadang-kadang kegiatan mereka tuh yang salah, bukannya kita perbaikin, malah kita ketawain. Kebanyakan kayak gitu kan. Kalau perbuatan anaknya salah tuh bukan malah diperbaikin, malah diketawain. Sebenarnya itu salah ya teman-teman, salah banget pokoknya. There's not much to do when Zaman sekarang kita tuh harus pinter-pinter mendidik anak ya teman-teman. Bahkan anak-anak yang sudah terdidik, yang sudah susah payah orang tuanya didik aja tuh bisa hancur dan bisa rusak gitu ya. Apalagi kita yang gak mendidik anak kita. Ya memang ada beberapa anak itu yang hidup di dunia yang kejam, lingkungan yang kejam, tapi dia itu kayak terdidik gitu loh. Mungkin itu mukjizat dari Allah, mungkin dia tuh dijaga banget sama Allah dan malaikatnya, makanya dia itu bisa terdidik gitu, akal sehatnya itu bisa terjaga gitu ya. Mungkin ada doa-doa dari orang-orang tertentu yang membuat dia bisa seperti itu. Ada juga anak yang dia itu hidup di lingkungan baik, orang tuanya baik, bahkan saudaranya baik, tapi dia itu malah nggak baik. Nah, itu biasanya dia dapat pengaruh dari sekitarnya. Itulah pentingnya kita juga harus memperhatikan pergaulan anak-anak gitu ya, karena bisa jadi di luar sana tuh anak kita tuh kena racun. Racun apa? Racun kenakalan remaja. you've been gone for way too long now. Menurut aku, pekerjaan yang paling berat itu bukan kita harus menafkahi seseorang, mencari uang, harus membesarkan orang, anak-anak itu bukan hal yang sulit sih menurut aku. Cuman hanya perlu ditekunin dan sabar. Hal yang paling sulit menurut aku itu adalah membuat atau merakit pola pikir anak-anak yang dari kecil hingga remaja agar dia itu nggak kena trauma sedikit pun atas kejadian apapun, karena anak-anak ini labil banget ya teman-teman. Kalau seandainya kita berantem sama suami, pasti itu bakalan direkam sama mereka. Makanya aku tuh nggak pernah berantem itu di depan anak-anak. Aku tuh nggak pernah suara kuat itu di depan anak-anak kalau sama suami. Aku tuh sebenarnya ibu yang galak teman-teman, ibu yang overprotective, ibu yang kayak terlalu membatasi anak-anak. Sebenarnya aku tuh bukan ingin menyiksa mereka atau mengekang gitu ya, tapi tujuan aku tuh pengen membuat mereka tuh itu disiplin. Ya mungkin ada aturan-aturan atau cara-cara aku tuh yang menurut orang pandang itu salah gitu ya. Ya mungkin aku juga kadang berpikir aku juga salah gitu. Cuman ya kita harus semakin hari itu harus makin belajar. Jangan makin nggak tahu apa-apa gitu ya. Pokoknya makin hari itu makin harus belajar. Karena sekarang itu udah canggih kok. Kita punya Google, kita punya YouTube, kita punya media sosial untuk kita bertanya gitu. Seandainya kita malu bertanya kepada orang lain, kita punya media sosial untuk kita bertanya. Jadi jangan pernah ragu untuk searching, untuk cari tahu, untuk belajar. Jangan karena kita udah dewasa kita tuh nggak mau belajar. Kita tuh harus tetap belajar. Well, don't know where you Wah, nggak terasa ya teman-teman, panjang lebar aku berkata-kata, udah sampai aja di titik akhir video aku. Di sini tadi aku berkata-kata tuh bukan maksud untuk menggurui atau menasehati ya teman-teman. Aku hanya berbagi motivasi, semoga motivasi aku diterima. Intinya kita di sini saling mengingatkan ya teman-teman, saling mengingatkan kepada sesama. Oke deh teman-teman, di sini aku mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Untuk teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Yang baru subscribe, selamat datang. Semoga kalian betah di channel aku yang sederhana ini. Pokoknya setiap video ini ambil baiknya, buang buruknya. Maaf kalau seandainya dalam pembuatan video aku melakukan gerakan yang salah, atau mungkin pas aku
lagi face over ada kata-kata aku yang menyinggung, aku mohon maaf ya teman-teman. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan di tahun depan ya. Semangat terus untuk teman-teman semua. Sampai sini dulu, sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all I wanna do.